Selamat pagi. Kita jumpa lagi di sekolah minggu hari ini, walaupun kita di rumah masing-masing. Kita akan bersama-sama kebaktian sekolah minggu yang hari ini dipandu oleh Bu Endah, Bu Sari, dan Kak Mega, serta pengiring pujian teman kita Mason. Kita akan mengawali sekolah minggu pagi hari ini dengan menaikkan satu pujian, Srengenge Nyunar Kanthi Mulya, nanti dilanjutkan dengan Matahari Bersinar Terang. Yang di rumah boleh berdiri, kita pakai gerakan. Tirukan Bu Endah, Kak Mega, dan Bu Sari, oke? Oke. Srengenge nyunar kanthi mulya, manuk ing ocek lawan rena, angine midhit ana ing wit-witan, kewane bebunga ing pasuketan, kabeh padha muji Allah kang lomo, kabeh padha muji Allah kang lomo. Ayo kita ulangi lagi. Srengenge nyunar kanthi mulya, manuk ing ocek lawan rena, angine midhit ana ing wit-witan, kewane bebunga ing pasuketan, kabeh padha muji Allah kang lomo, kabeh padha muji Allah kang lomo. Kita sambung yang bahasa Indonesia, Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Kita ulangi sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita akan serahkan di dalam doa. Kalian tutup mata, tangannya dilipat, tirukan Bu Endah semua ya. Oke. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, pagi hari ini kami boleh bangun dengan badan yang sehat, oleh karena kemurahan-Mu. Pagi hari ini kami bersama-sama kebaktian sekolah minggu, walaupun kami di rumah masing-masing. Tuhan berkati dari awal
pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kita lanjutkan sekolah minggu kita hari ini dengan memuji nama Tuhan lagi dengan lagu Halo Halo. Ingat, kalian di rumah, ayo berdiri, kita bergerak, kita memuji Tuhan sambil menari. Tirukan gerakannya Bu Endah, Bu Sari, dan Kak Mega. Kalian siap? Kita nyanyikan lagu Halo Halo. Halo, halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Halo, halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Ayo anak-anak, kita ulangi nyanyi halo-halo sekali lagi. Di rumah kalian pakai gerakan ya. Halo, halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Halo, halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Adik-adik yang manis, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang pada hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta H.N. Widi Susabdo tentang Daud melawan Goliat. Kalian siap? Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi anak-anak. Salam.
Gimana kabar kalian semua anak-anak? Pada sehat ya? Puji Tuhan. Nah, pada hari ini kalian bertemu dengan Pak Widi dalam acara apa ya anak-anak? Oh iya, sekolah minggu. Ya. Walaupun anak-anak masih di tempat atau di rumah kalian masing-masing, tapi tetap semangat ya, semangat terus. Pasti bisa ada waktunya kita bertemu kembali di gereja, bertemu dengan teman-temanmu, bertemu dengan Bu Guru, Pak Guru, ya pasti lebih seru. Nah, sebelum Bapak Widi bercerita, mari anak-anak kita berdoa, ya, memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan sendiri yang menolong dan memberkati pertemuan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang kami sapa, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami bersama dengan anak-anak sekolah minggu datang kepadamu Tuhan. Mohon berkat-Mu di dalam kami mendengar cerita firman-Mu. Biarlah cerita firman-Mu dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan juga kami boleh dikuatkan melalui cerita firman-Mu, iman kami semakin kuat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, pagi ini Pak Widi akan bercerita tentang Daud melawan Goliat. Tentang apa anak-anak? Ya, Daud melawan Goliat. Nah, anak-anak tahu ini apa? Sendok dan, iya betul, sendok dan garpu. Ini senjata loh anak-anak. Senjata untuk apa anak-anak? Iya betul, senjata untuk makan ya. Kalau kita makan pakai sendok, sering pakai garpu juga ya. Nah, kalau ini apa anak-anak? Wow, Pak Widi membawa senjata. Ya, ini senjata juga, yaitu pisau anak-anak. Ya, pisau ini sebagai senjata bagi ibu-ibu kita di dalam memasak. Ya, ketika ibu kita memasak, mengiris lombok, mengiris brambang, mengiris bawang, ya, seringkali menggunakan pisau. Nah, ada satu lagi yang saya tunjukkan pada kalian ya. Nah, wah, Pak Widi bawa apa itu? Wow. Nah, ini namanya apa anak-anak? Apa? Iya, ketapel atau bandring. Ya, ketapel atau bandring. Nah, ketapel bandring ini ketika Pak Widi masih kecil, ya, itu digunakan untuk memburu burung. Wow, burung di pohon gitu, wah, pakai batu, ya, pakai batu anak-anak. Nah, seperti ini, taruh sini, kemudian gini, wah, incer gitu, anak-anak yang tak tembak. Nah, ini juga senjata anak-anak, ya, senjata, dan ini senjata yang dipakai oleh Daud, ya, ketika menghadapi raksasa Goliat. Padahal Goliat waktu itu membawa pedang anak-anak, membawa pedang. Goliat sudah besar orangnya, tingginya saja disebutkan 3 meter. Mungkin kalau saya gini masih kurang. Ya, 3 meter anak-anak. Dia pakai pedang. Terus berbaju zirah untuk melindungi dirinya. Masih membawa tombak juga. Nah, raksasa Goliat ini memimpin pasukan Filistin yang waktu itu sedang menghadapi bangsa Israel. Nah, bangsa Israel waktu berhadapan dengan bangsa Filistin takut anak-anak. Kenapa takut? Karena pemimpinnya begitu besar, begitu kuat,
gede lagi. Ya. Semua orang Israel pada takut. Waktu itu, saudara, anak-anakku semua, ya, Daud mempunyai Daud 7 bersaudara, dan Daud adalah anak yang paling kecil, anaknya Isai. Kakak-kakaknya semua ikut prajurit bangsa Israel. Ya. Pada waktu itu Isai menyuruh Daud untuk mengirim makanan kepada kakak-kakaknya yang sedang menghadapi peperangan. Disuruh mengantarkan makanan kepada kakak-kakak. Betul anak-anak. Daud adalah anak yang rajin, anak yang setia, anak yang bangun turut pada orang tua. Daud kemudian membawa makanan itu kepada kakak-kakaknya yang waktu itu sedang ada di perkemahan. Ketika Daud sampai di perkemahan, kakak-kakaknya sudah siap sedia untuk melawan Goliat, anak-anakku semua. Ya. Ketika Daud bertemu dengan kakak-kakaknya, ditanya oleh kakak-kakaknya, "Mengapa kamu ke sini?" Saya mengantarkan makanan untuk kakak-kakakku semua. Tapi ketika saya melihat orang Filistin yang dipimpin oleh Goliat yang begitu besar, tinggi, gagah, perkasa, saya terpanggil. Saya terpanggil untuk melawan dia. Saya tak izin dulu dengan Raja Saul, gitu ya. Ketika izin pada Raja Saul, Raja Saul mengatakan, "Loh, kamu itu nggak ada apa-apanya. Saya mempunyai kekuatan yang besar. Karena apa? Karena Allah besar beserta dengan saya." Nah, gitu anak-anak. Ketika Daud diizinkan oleh Saul untuk melawan raksasa Goliat yang begitu besar itu, Saul memberi pakaian perang, anak-anakku. Dia diberi pakaian perang, tetapi Daud tidak bisa pakai karena kebesaran. Daud orangnya agak kecil, pakaiannya besar. Kemudian Daud mengatakan, "Dah, saya tidak pakai pakaian perang, tidak apa-apa. Saya diberi pakaian perang oleh Allah sendiri untuk melawan orang Filistin itu." Nah, saudara, anak-anakku semua, ya, ketika Daud kemudian menemui Goliat, sang raksasa itu, Goliat tertawa. Orang-orang Filistin juga menertawakan Daud. Ya, kenapa? Karena melihat Daud orangnya kecil, sedangkan Goliat begitu besar, perkasa. Ditertawakan saudara-saudaraku dan anak-anakku semua, ya. Kemudian apa? Daud mengatakan, "Saya akan membunuh kamu. Sekalipun engkau meremehkan saya, tapi saya mempunyai kekuatan yang lebih daripada kamu. Allahku yang akan menyelamatkan dan memberi kemenangan kepadaku." Nah, kemudian Daud mengambil ketapel, anak-anak, ya, mengambil ini bandring. Kemudian dia mengambil batu 5 biji, anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dia mengambil di tepi sungai. Kemudian dia mengambil 1, anak-anak, dan dipasangkan di bandring gitu. Wah, diincar gitu anak-anak. Wah, ini masih belum pas ini. Nah, ketika sudah dianggap pas, tarik kencang, jebret. Kena anak-anak. Kena pelipisnya sini. Ya. Goliat jatuh, mati anak-anak. Nah, orang-orang yang tadinya mengolok-olok Daud,
Orang-orang Palestina itu kemudian pada lari ketakutan karena pemimpin bangsa Israel itu sudah mati. Orang-orang Filistin pada lari terbirit-birit. Tetapi orang-orang Israel justru bersorak-sorai, ya, bersorak-sorai memuji, ya, mengagungkan nama Tuhan yang telah memberi kemenangan melalui Daud. Nah, anak-anakku semua, mengapa Daud mempunyai keberanian yang luar biasa seperti itu? Dan mengapa Daud berani hanya menggunakan senjata ketapel ini, senjata bandring ini? Karena Daud percaya bahwa Allah yang menyelamatkan. Nah, anak-anakku semua, iman itu perlu, iman itu penting. Ya. Daud telah membuktikan bahwa imannya kepada Allah sangat berpengaruh di dalam memberi semangat melawan Goliat, melawan raksasa Goliat yang begitu besar. Dan kemenangan itu diraih melalui iman yang dia miliki. Kita juga harus begitu, anak-anak, harus mempunyai iman yang kuat. Karena musuh kita juga kuat. Siapa sih musuh kita? Musuh kita bisa juga orang-orang yang di sekitar kita yang dikuasai oleh iblis. Iblis itu juga seperti Goliat, besar, perkasa, cerdik. Nah, kalau kita tidak mempunyai iman, maka kita akan mudah dikalahkan. Ketika mau berdoa, baru berdoa sedikit, ngantuk. Ya. Ketika kita akan membaca firman Tuhan, baru 1 ayat, 2 ayat, lama-lama ngantuk. Ya. Karena tidak ada iman. Ketika memuji Tuhan pertama kali, wah, suaranya keras. Lama-lama pelan. Enggak ada suaranya. Berbeda anak-anak kalau kita memiliki iman. Sebagaimana Daud yang mempunyai kekuatan, bahkan bisa mengalahkan raksasa Goliat karena ada iman. Kalau kita mempunyai iman, maka kita akan terus-menerus akan kuat di dalam berdoa. Kita akan senang memuji nama Tuhan. Kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Dan kita juga akan rindu untuk selalu membaca firman Tuhan. Nah, syaratnya apa anak-anak? 1, yaitu iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus. Kenapa beriman kepada Yesus? Karena Yesuslah yang sudah mengalahkan iblis beserta bala tentaranya. Yesus sudah mengalahkannya. Bahkan Yesus mengatakan, "Hei maut, di manakah sengatmu?" Gak berani iblis. Oleh sebab itu anak-anak, kalau kita terus-menerus beriman kepada Kristus, kita diberi kekuatan iman, kita bisa menang melawan iblis yang begitu kuat seperti Goliat tadi, ya. Jadi jangan takut. Nah, sekarang anak-anak, melalui cerita ini, Pak Widi ingin tahu seberapa anak-anak sudah mendengarkan cerita Pak Widi, sudah tahu atau belum, ya. Sekarang siap. Pak Widi akan bertanya pada kalian, ya. Yang pertama, tadi Pak Widi membawa apa? Yang pertama, senjata apa anak-anak? Iya, sendok dan garpu. Itu salah satu senjata untuk makan. Yang kedua tadi Pak Widi bawa apa? Apa? Iya, peso sebagai senjata untuk ibu-ibu kita memasak, ngiris lombok, brambang, bawang, ikan gitu ya. Nah, yang ketiga, Pak Widi tadi menunjukkan senjatanya Daud. Apa tadi? Iya,
Bagus. Bandring atau ketapel. Nah, sekarang Pak Widi tanya, berapa batu yang dibawa Daud ketika Daud menghadapi Goliat? Ayo, ada berapa tadi? Berapa? Loh, enggak, bukan 3. Ayo, siapa lagi? Bukan juga, enggak 2. Siapa? Ayo. 1. Oh, 1 itu kan yang dipakai Daud untuk membunuh raksasa Goliat itu. Berapa? Oh iya, betul, 5. Ya, bagus. Nah, ada 5 batu. Nah, yang kedua, anak-anak, mengapa Daud bisa mengalahkan raksasa Goliat? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Mengapa Daud bisa mengalahkan raksasa Goliat? Punya bandring, Pak? Iya, betul, punya bandring, tapi yang paling hakiki bukan bandringnya. Apa, ayo? Iya, betul, iman. Karena Daud memiliki iman yang luar biasa. Melalui iman itu, iman memakai bandring dan batu untuk mengalahkan Goliat. Nah, yang ketiga, anak, coba kita sebenarnya mempunyai musuh. Siapa musuh terbesar kita, anak-anak? Siapa? Loh, bukan Ali. Ali itu temanmu yang baik. Sama-sama manusia. Bukan. Ya, iblis, betul, iblis. Musuh kita adalah iblis. Iblis itu tidak bisa kelihatan, anak-anak. Tapi bisa ada di mana-mana, ya. Oleh sebab itu kita harus waspada, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengalahkan iblis? Ayo, apa? Iya, betul. Seperti Daud beriman kepada Allah. Anak-anak harus mempunyai iman yang kuat kepada Allah di dalam Yesus Kristus, maka kamu semua akan diberi kekuatan yang lebih dari Goliat. Kekuatan Allah lebih dari segala-galanya, bisa mengalahkan siapapun. Sekuat Goliat, sekuat iblis akan dikalahkan. Nah, puji Tuhan kalau kalian semua mempunyai iman kepada Kristus, maka kalian akan semangat terus berdoa, akan semangat terus memuji nama Tuhan, akan semangat terus membaca firman Tuhan. Nah, sebagai akhir pesan dari Pak Widi, coba kamu hafalkan, ya. Kamu hafalkan firman Tuhan Yeremia 17 ayat 7a, ya. Coba kamu baca. Nanti kamu hafalkan. Besok kalau ketemu Pak Widi lagi, Pak suruh mengucapkan, anak, gimana bunyinya Yeremia 17 ayat 7a. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, cerita firman-Mu tentang Daud yang bisa mengalahkan Goliat karena kekuatan dari Allah juga. Kami anak-anak-Mu juga harus memiliki iman yang kuat kepada Kristus karena musuh besar kami adalah iblis yang ada di mana-mana. Berkati kami Tuhan seperti Daud yang mengandalkan Engkau, mengandalkan kekuatan Allah saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Sampai ketemu besok lagi ya. Tuhan memberkati. Adik-adik yang manis, bagaimana ceritanya? Seru bukan? Oke, sekolah minggu hari ini kita akan tutup dengan menaikkan pujian Cilukba. Kalian bisa semua ya? Kalian mengikutinya sambil berdiri.
Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.